Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Alhamdulillah pada sore hari ini Allah pertemukan kita dengan orang-orang yang insyaallah orang-orang soleh yang senantiasa berusaha mendekatkan diri dengan Al-Quran, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyak mempelajari dan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Saya di sini sebagai MC akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua perkenalan program tazkiyah yang saat ini berada di kampus, khususnya di kampus matrikulasi. Kemudian yang ketiga presentasi dari Al-Hasani ya, selaku narasumber kita sore hari ini. Dan yang keempat kita ada diskusi dan tanya jawab. Setelah itu kita akhiri dengan penutupan. Insya Allah 1 jam ke depan kita akan berada di Zoom ini ya. Jadi diharapkan kepada kawan-kawan asatid dan asatidah yang belum masuk ke ruang Zoom diingatkan kembali supaya tidak tertinggal apa yang akan nanti disampaikan. Untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita buka forum ini dengan pembacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara berikutnya, yaitu acara perkenalan program yang akan disampaikan oleh Ketua Bidang Ketahfizan Asrama Matrikulasi pada Al-Ustadz Fahmi Al-Hadi Al-Hafiz. Falitafadhal masykuran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukuranillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya juga. Ini kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Rizal atas perkenan waktunya untuk sama-sama kita berdiskusi. Insya Allah tujuannya tidak lain adalah menambah agenda kebaikan kita di kampus Tazkiyah, terutama di kampus Hafizpreneur yang saat ini terpusat di Dramaga. Baik, insya Allah 5 menit atau 10 menit ke depan saya coba uraikan program Tazkiyah Hafizpreneur. Saat ini alhamdulillah sudah masuk di tahun ketiga untuk program S1 dan untuk program D3-nya alhamdulillah sudah meluluskan 3 angkatan sampai saat ini. Baik, untuk program harian ya secara general saya coba uraikan. Yang pertama adalah kegiatan halaqah tahfiz atau hafalan Al-Quran, baik ziyadah menyetorkan hafalan tambahan atau murojaah, yaitu murojaah fardiyah, takrir fardi, juga takrir jama'i bersama teman halaqah. Untuk program halaqah tahfidz itu dalam 1 hari kita ada setidaknya kurang lebih 4 sesi. Ya, yang pertama ada ba'da subuh sampai jam 6. Yang kedua ada sesi ba'da zuhur. Kalau ba'da zuhur ini takrir fardi, ya, jadi tidak berbentuk halaqah tapi fardi. Lalu ada ba'da asar sampai dengan jam 5 sore itu halaqah bersama muhafidh-muhafidhah. Dan terakhir ada ba'da isya sampai jam 9 malam. Nah, itu juga halaqah bersama muhafidh-muhafidhah. Kalau di total kurang lebih ada sekitar 4 sampai 5 jam mahasiswa Hafizpreneur ini dalam 1 hari mengikuti program tahfidz di asrama Hafizpreneur. Berikutnya untuk program lainnya, kalau tadi kita lihat yang ada di asrama itu memang terfokuskan untuk tahfidz, namun di waktu pagi sampai siang itu memang dikhususkan untuk waktu akademik dari jam 7 sampai zuhur jam 12. Nah, selebihnya belajar mandiri kita coba maksimalkan di jam 9 malam sampai jam 10 malam. Artinya dalam keseharian insya Allah waktunya cukup terus
kesinambungan dari satu agenda ke agenda yang lain. Alhamdulillah. Sehingga waktu-waktu kosong yang seringkali mungkin melalaikan ya beberapa di antara kita, ala kulli hal alhamdulillah di kampus Hafizpreneur Tazkiyah ini sudah kita coba kurangi sehingga dari jam ke jamnya sudah ada agenda yang terstruktur dan tersistem. Berikutnya untuk kurikulum tahfidz di kampus Hafizpreneur Tazkiyah ini kita menggunakan metode hafalan sebagaimana umumnya. Kita tidak mengambil dari satu metode tertentu, namun kita sedikit banyak menyadur atau meniru dan memodifikasi dari apa yang sudah dilaksanakan oleh pesantren Wadi Mubarak di Cisarua. Karena memang beberapa muhafidz dan muhafidzoh kita adalah alumni dari Wadi Mubarak. Yang mana kurikulumnya adalah memulai hafalan itu strukturnya itu dari juz akhir, ya, dari akhir ke depan. Jadi juz 30, lalu 29 dan seterusnya. Pun dengan kegiatan murojaah kita juga kurang lebih banyak coba mengimplementasikan dari program yang sudah ada di Wadi Mubarak seperti misalkan robot 1 juz. Jadi sebelum kita melanjutkan ke juz yang baru hafalan kita setorkan 1 juz yang sudah kita hafalkan sebelumnya terlebih dahulu. Jika 1 juz tersebut dirasa kualitasnya sudah baik, maka baru diperbolehkan untuk melanjutkan ke hafalan baru di juz berikutnya. Kurang lebih seperti itu untuk kurikulum tahfidz. Dan terakhir untuk program keasramaan kita di Hafizpreneur Tazkiyah ini memang tidak sebanyak program reguler Tazkiyah yang sudah berjalan 1 tahun di asrama. Jadi program keasramaan itu di Tazkiyah Hafizpreneur kita mungkin banyak memaksimalkan waktu di hari Sabtu dan hari Ahad. Ya, yang mana memang di situ kuliah akademiknya libur atau tidak ada sesi kuliah, juga program halaqah tahfidznya libur Sabtu Ahad. Sehingga di kegiatan keasramaan seperti pengayaan bahasa, klub minat, olahraga dan yang lainnya, kesenian dan yang lainnya, juga program-program entrepreneurship karena kita programnya adalah Hafizpreneur Al-Quran dan juga entrepreneurship, maka Sabtu Ahad itu banyak dimaksimalkan untuk program entrepreneurship seperti pelaksanaan bazar mahasiswa, implementasi sistem koperasi mahasiswa dan seterusnya. Ala kulli hal seperti itu gambaran umum kegiatan program Hafizpreneur Tazkiyah yang saat ini sudah berjalan dan memang masih banyak yang perlu disempurnakan. Terlebih lagi di Tazkiyah ini program Hafizpreneur ini baru pada akhirnya diciptakan satu payung semacam apa ya, payung regulasi atau komando yang terpusat di Lembaga Tazkiyah Quranic Center. Ya, yang memang sebelumnya belum ada dan baru dibentuk tahun 2021 kemarin, ada namanya Lembaga Tazkiyah Quranic Center yang memang tujuan utamanya adalah tugas khususnya adalah mengkoordinir dan memanajemen program Hafizpreneur khususnya di Tazkiyah. Kurang lebih itu gambaran umum terkait program Hafizpreneur di Tazkiyah. Insya Allah nanti kita lihat bagaimana sekiranya hal-hal yang bisa kita coba sinergikan atau ada kalanya mungkin hal-hal yang mungkin bisa kita sempurnakan dari yang nanti bisa disampaikan oleh Ustadz Rizal selaku penggagas daripada metode Al-Hasaniyah. Yang mungkin sebagai pengantar awal saya sedikit menyampaikan kepada para asatidz-asatidzah di sini, metode Al-Hasaniyah ini adalah kurang lebih berfokus di tarjamah Al-Quran, sehingga nanti mudah-mudahan jika memang kita jika memang nanti kita lihat metode ini akan berdampak baik dan mempengaruhi daripada kemudahan proses menghafal Al-Quran, nanti kita coba lihat kemungkinan dalam pelaksanaannya. Namun dengan program yang sudah sedemikian tadi kita susun, yang sudah tersistem dan terstruktur tadi, mudah-mudahan tetap nanti akan kita coba implementasikan menyesuaikan dengan agenda-agenda yang sudah
berjalan sebagaimana yang sudah berjalan saat ini. Kurang lebih itu, mudah-mudahan bisa menjadi khazanah awal daripada gambaran program keseharian di Hafizpreneur Taskia. Syukran, mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan pada Ustaz Fahmi Hadi yang telah menyampaikan sekilas tentang program asrama matrikulasi ya, yang berfokuskan menghafal Al-Quran. Semoga Ustaz Rizal Al-Hasani bisa lain kesempatan bersilaturahim ke kampus kami ya, supaya bisa langsung melihat keseharian mahasiswa dalam melaksanakan program ini. Dan kita melanjutkan acara berikutnya, yaitu presentasi ataupun penyampaian metode Al-Hasani yang akan disampaikan oleh narasumber kita sore hari ini, Ustaz Rizal Al-Hasani. Pada para kawan-kawan, pada asatidzah dan asatidzah, diharapkan menyimak dengan baik ya. Jikalau nanti ada yang ditanyakan dicatat, dan insya Allah nanti di sesi sebelum kita tutup akan ada sesi tanya jawab. Padahal Ustaz. Oke, syukran Bang Ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Qala Nabi aidan, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim. Pertama-tama, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai sore yang sentul cerah ini, mudah-mudahan termaga juga cerah. Kita masih banyak diberikan rahmat dan iman oleh Allah, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat panjang umur, sehat badan, dan nikmat Al-Qur'an yang masih asli sampai sekarang. Agama lain sangat tergiur melihat kita, iri melihat kita, karena mereka tidak punya lagi kitab suci yang asli. Sudah dirubah-rubah semuanya. Hanya Al-Quran yang dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kita bersyukur. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, sangat senang dan bangga saya bisa bertemu dengan teman-teman di Taskia yang mana di situ menggalakkan Al-Quran ya. Apakah itu tahfiz, apakah itu tahsin, tafsir dan sebagainya. Mungkin saya cerita dulu ke belakang pada teman-teman sekalian ya. Saya berkenalan dengan Taskia atau dengan Masjid Andalusia itu sekitar baru pertama saya pindah ke Sentul 2015 ya. Saat 2015 itu saya ambil pensiun dini untuk terjun total di Al-Quran. Jadi saya dulu kerja di sebuah perusahaan BUMN yang cukup besar, tetapi panggilan Al-Quran ke saya itu betul-betul memanggil sehingga saya resign dari pekerjaan dan langsung total terjun ke Al-Quran dan mengajar di Sentul. Nah, karena Taskia ada di Sentul, ya lama-lama saya akhirnya menumpang di masjidnya Andalusia mengajarkan. Ya, belum kenal dengan Pak Supiantonya, belum kenal dengan Bu Mirna, Bunda Mirna. Tahu-tahu satu hari Pak Supiantonya tanya saya, ada apa ini? Saya terangkan, begitu dia menyampaikan, saya sampaikan kepada beliau. Waktu itu saya masih ingat gedung Abdul Rahman itu sedang dibangun. Entah siapa dipanggil, saya lupa. Tolong siapkan satu lagi. Tadinya 3T, Pak. Koram 3T, tahsin, tahfiz, dan tafsir. Saya dengan Pak Abdul Mugni, satu lagi tahsinnya, saya lupa si Zen ya. Terus yang tafsirnya itu yang dari Andalusia, dari Taskia, dari Azikra dulu, saya lupa namanya. Nah, kami berempat. Jadi Pak bertiga awalnya, lalu dipanggil oleh Pak Sabiantono seseorang, tolong tempatkan jadi robot 4T. Akhirnya berubahlah program 3T menjadi 4T. 4T yang mana T3 terjemah, saya di Pak Sabiantono serahkan ke saya. Saya mengelola. Bapak Ibu yang teman-teman saya kalau jalan ke Taskia, gedung Abdul Rahman bin Auf itu di atas masih ada nama saya itu, masih ada stiker-stiker saya di situ. Nah, itulah yang saya pegang selama kurang lebih dari 2017 sampai 2018, 2 tahun. COVID berhenti. Waktu itu begitu dipanggil beliau dan saya panggil ke rumah dan saya presentasi di rumah.
begitu presentasi jalan Pak Rizal. Kami akhirnya menjadi 4 tim. Saat pembukaan saya ikut meramai launchingnya bersama Pak Ustadz Safi Adrenio, bersama Pak Ustadz Abdul Muni, dan bersama Bang Jen yang itu Hafiz ya. Satu lagi Tahsin Bang Jen terakhir. Nah, situ kami berempat 4 tim namanya. Nah, sampai sekarang masih ada itu terjemah itu belum dicopot itu. Kalaupun nggak ada lagi masih ada ruang saya masih ada di situ. Nah setelah itu berjalannya waktu setiap kelas saya Bunda Mirna yang membuka. Jadi pada saat kami buka kelas dulu Selasa sampai Kamis 3 hari dulu. Sistem 24 jam sebuat dulu. Jadi 8 jam sehari selama 3 hari. Nah, sempat itu ada juga peserta dari Tazkiyah khusus itu 3 hari dulu tuh kalau nggak salah saya staf bersama beberapa beberapa orang staf dan guru gitu ya. Saya sempat mengajar 3 hari di situ. Kemudian saya juga pernah di entrepreneur di Muslimpreneur Sabtu 13 Mei 2017 di Masjid Indonesia. Saya diminta juga oleh Pak Sobi Antonio untuk presentasi dulu di situ selama dikasih waktu 6 jam untuk presentasi tentang Al-Quran, tentang gramatikal. Kemudian, nah itulah kira-kira pernah saya dengan Andalusia, dengan Tazkiyah, sampai saat ini, dan juga terakhir saya mengisi tiap Rabu pagi Al-Quran di Masjid Andalusia. Tapi karena COVID nggak jadi. Jadi saya dulu sama Bang Fani, sama Bang berapa orang lah, Bang Hari, beberapa kami itu saya diberikan asisten oleh Pak Supianto, Bang Erwin waktu itu pindah kemana sekarang nggak tahu juga. Jadi betul-betul diberikan fasilitas saya oleh Pak Supianto dulu di Andalusia. Nah, karena COVID stop. Saya waktu itu nggak bisa mengapa. Nah, 2021 awal saya bangkit dengan Zoom. Ya, hikmah dari pandemik ini akhirnya Zoom. Sekarang saya sudah punya anggota kurang lebih jumlahnya 600 sampai 800 grup kita. Dan itu terdiri dari profesor, dari dosen-dosen dari Unsri, kedokteran tuh banyak profesor, Pak, juga dari Unja, dari Unan, itu dosen-dosen semua ikut dari kita. Dan juga ada dari kalangan bisnis dengan pedagang dan ibu rumah tangga juga masih juga ada. Jadi kita sudah aktif sekarang di Zoom jam 8 pagi sampai jam 10, nanti malam ada kelas. Bapak-bapak yang pengen ngintip silakan. Yang pengen ngintip silakan. Pagi jam 8 sampai 10, jadi kita 2 kelas jam 8 sampai 10 malam. Lalu ada lagi tambah di tengah jalan itu jam 1 sampai jam 3. Karena banyaknya peminat dari kalangan bisnismen, dari kalangan dosen-dosen karena menyebar berita ini, Pak. Banyak permintaan ke kami sehingga kami sedikit saya sedang membentuk sekarang asisten-asisten saya. Nah, itu. Namun di balik semua itu karena saya besarnya di Tazkiyah dulu oleh Bunda Mirna dan Pak Supianto, saya pikir belakangan ini bagaimana saya ingin sedikit memberikan sesuatu kepada Tazkiyah. Tadi saya sudah lihat halakah. Nah, memang metode kita belum ada di situ. Kalau misalnya Tafiz ya itu beda dengan kita terjemah. Jadi menurut pendapat saya dari pengakuan dari para hafiz, dengan metode kita membantu sekali dengan menghafalnya. Kenapa? Dia memahami artinya apa yang dibaca. Sekarang misalnya dia menghafal qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala antum 'abiduna ma a'bud. Itu gramatikanya membantu sekali. Dan itu bukan 1-2 orang mengatakan saya dengan gramatikal ini sangat membantu dalam menghafal Al-Quran. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, itulah pergaulan saya dengan Tazkiyah. Jadi saya sebenarnya udah keluarga besar Tazkiyah, Pak. Dulu saya ada satu grup dengan beberapa orang Tazkiyah, tapi sekali lagi karena COVID akhirnya ya mental. Nah, jadi dan saya tinggal di depan rumahnya Madam Ani. Jadi saya sering ngobrol sama Madam Ani di depan ya, Pak. Malah saya nawarkan Madam Ani sama Bapak Lutian, bagaimana kalau Bapak berdua dulu saya privat dulu, jadi bisa nanti saya udah tawarkan ke beliau berdua, karena beliau sibuk sekali ya. Kadang luar negeri, kadang-kadang sehingga belum bisa waktu sekarang. Nah, kemarin saya minta kepada beliau, gimana kalau kita Tazkiyah buat kurikulum. Masalah nama, saya bilang, no problem. Apakah namanya istilah kurikuler kah? Apakah namanya mata pelajaran pilihan kah? Apakah namanya apa, terserah. Yang penting mungkin menurut saya, political will dulu, ya. Persetujuan dulu. Oke, Pak Rizal, metode Bapak bisa dipakai di sini. Kalau masalah waktu, bisa di-arrange lagi. Masalah waktu bisa di-manage. Saya walaupun padat acara saya di Zoom Al-Sani, namun tetap saya bisa akomodasi waktu lah nanti.
tak sekali seminggu, per semester kita buat. Karena untuk memahami materi saya butuh kurang lebih bertatap muka ya, via Zoom ataupun kopdar nanti. Saya butuh 2 kali, kalau untuk mahir ya, 1 semester saya anggap pas ya. Jadi bisa butuh 12 kali pertemuan untuk teori, kemudian mungkin latihannya butuh juga beberapa kali pertemuan lagi. Jadi kalau misalnya nanti waktunya tetapkan sekali seminggu, tadi kan Sabtu Ahad agak longgar kan, mungkin sekali seminggu, atau sekaligus 3 hari. Tapi mungkin saya lebih condong sekali seminggu. Nah, kita buat 1 semester. 1 semester saya akan susun waktu nanti, sehingga pada semester akhir mereka memahami Al-Quran. Itu dari saya dia penasaran dengan tazkiyah. Nah, sekarang metode kita apa? Saya mungkin selayang pandang menyampaikan kepada Bapak. Saya seorang akuntan, I'm accountant. Saya seorang akuntan yang punya nomor register D6124. Saya pernah nawarin kepada Pak Sofian Antonio, gimana Pak saya ngajar di Tazkiyah. Tapi karena gelar saya masih S1 dan saya banyak pengalaman di lapangan, jadi nggak sempat ngambil S2 karena dosen harus S2. Nah, saya mencoba, akhirnya waktu itu ya nggak bisa ya, saya udah ngajar Quran juga. Nah, sekarang saya coba masuk dengan mata pelajaran lain Al-Quran. Karena di sana juga Al-Quran ada kan. Nah, saya sekarang mengajarkan Quran gramatikal. Kalau bahasa pondoknya Nahwu Arab. Tapi gramatikal Al-Quran itu semua dalam bahasa Indonesia. Sehingga gampang dipahami. Buktinya apa? Dunia perguruan tinggi kayak Unsri, kayak Unja, kayak Unan, ya sekarang begitu. Banyak beberapa orang dosennya yang sudah gabung ke kita dan memanggil teman-teman yang lain. Mengajak teman-teman yang lain. Jadi di situ saya bisa tangkap bahwa mereka puas dengan metode kita. Bapak nanti boleh lihat di YouTube saya. YouTube saya ada waktu Tazkiyah juga ada dulu testimoni dari peserta ya. Saya udah kirim ke Bang Fani tadi ya. Saya kirim tadi Tazkiyah itu yang merekam dulu saya Bang salah itu si Fathan kalian yang merekam itu. Itu pada saat saya di Tazkiyah ada testimoni. Nah, di sini juga banyak yang baru-baru banyak testimoninya. Dan umumnya dari mungkin saya sebutkan beberapa orang Profesor Ferry Anwar dari Unsri, Profesor Edi Marsalim dari Unsri juga, ada doktor juga, ada beberapa dosen di UNAN juga yang mengambil profesor, dan mereka mengatakan alasan ini cukup bisa mempresentasikan untuk para bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin memahami Quran, tapi tidak pernah sekolah di pondok. Nah, jadi gitu ya. Jadi itu. Dan kita bagaimana saya mengajarkannya? Pertama, semua saya delivery dalam bahasa Indonesia. Misalnya film Madi, saya tidak kenal dengan film Madi ke peserta, saya sampaikan kata kerja lampau, present tense. Misalnya film Mudhari, film Amar, yang istilah-istilah semuanya itu saya translate ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang memang betul-betul dipahami oleh umum ya. Jadi metode saya memang sekali lagi dulu pada saya punya cita-cita visi bahwa metode saya ini memang cocok untuk dunia akademik ya, karena background saya juga akademik Pak. Jadi saya memang bercita-cita market saya, captive market saya adalah orang-orang yang tidak pernah tersentuh pondok tapi ingin memahami Quran. Kalau bahasa pondok jelas Pak pakai Nahwu Arab, pakai ini, pakai itu. Nah, kami menghindari bahasa itu, namun tidak akan mengurangi dalam maknanya, insya Allah. Karena saya tempat bertanya juga ada anak saya tamat di Kairo Mesir, nah, dia bertanya ke dia, saya belajar ke dia. Dan saya kembangkan sendiri autodidak. Saya lebih banyak autodidak dan saya lebih banyak belajar ke Al-Quran sendiri. Ternyata Al-Quran itu mudah. Nah, saya sudah merasakan betapa mudahnya Al-Quran itu. Dan saya akan presentasikan beberapa bapak nanti pada saatnya di kelas bahwa Al-Quran itu mudah. Walaqad yassarna Al-Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Dan sungguh-sungguh. Nah, itu laqad yassarna, kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari, ditadaburi, diamalkan, diapanya. Makanya Hafiz juga gampang, Al-Quran mudah. Tapi pesarannya adalah fahal min mudzakir. Mau enggak? Di dalam kacamata kami asal mau mudah. Nah, mau itu nampaklah dengan bagaimana kita memberikan prioritas pada Al-Quran. Nah, jadi kalau masalah detailnya mungkin nanti Pak ya, saya akan kirimkan Bapak nanti. Nah, sekarang saya sudah punya 2 buku, saya sudah mengarang buku untuk materi saya. Ya, saya mungkin nanti saya kirim ke Bapak tentang PDF-nya, saya kirimkan, dan alat peralatannya sudah banyak, sudah ada siap. Kita sudah terstandar ya, sudah ada standarnya kita. Jadi dan yang mengajarkan nanti langsung saya sendiri. Saya hanya penyusun ya, bukan penemu penyusun. Kalau di kemarin di Fahmi Quran namanya di Tazkiyah ya. Jadi saya penyusun. Jadi saya nyusun
Saya memikir menyusun ini adalah pengalaman saya dalam memahami Al-Quran. Pada saat menemukan ini, jadi napak tilas metode ini adalah napak tilas saya memahami Quran. Bagaimana seorang akuntan dalam memahami Al-Quran. Saya buat napak tilasnya itu. Jadi step by step saya buat. Oh, saya memahami begini, saya bukukan. Sampai berbentuk sebuah buku. Nah, kemudian orang-orang yang belajar sama saya, Bapak boleh lihat testimoni mereka nanti. Profesor, doktor, dan orang awam, direktur, komisaris, mereka mengatakan, kami sudah banyak menemukan metode-metode lain Pak Rizal, metode A, metode B, metode C, tapi metode Al-Sani itu komplit. Nah, itu mereka nanti Bapak silakan lihat nanti di YouTube. Bukan saya mengatakan, mereka mengatakan semuanya. Jadi mereka merasa terpuaskan oleh metode Al-Sani. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan kepada Bapak, nanti kita diskusi ya. Nah, ujungnya nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta kami membuka Quran, nah dia bisa paham langsung tanpa melihat tafsir. Bisa insya Allah. Hanya dengan modal beberapa kamus ya, dan mungkin kalau tafsir, maksud saya terjemah itu sampai terjemah ya, mentranslate bahasa Al-Quran ke bahasa Indo. Ya misalnya dibaca yang tadi ya, misalnya gini, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad yassarna Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Itu saya tidak perlu lagi mentranslate ke bahasa Indo saya, saya paham langsung. Jadi nggak perlu lagi yang ini apa, yang ini apa. Seperti orang yang memahami bahasa Inggris, dia baca teks bahasa Inggris, karena sudah mahir dia tidak perlu lagi mentranslate ke bahasa Indo. Nah, mungkin itu nanti tujuan akhir kita. Itu tentu perlu dengan latihan-latihan. Nah, saya memberikan toolnya. Jadi insya Allah dengan metode kita sudah banyak terbukti bahwa mereka ada yang menghafal. Pak Rizal sangat membantu saya dalam menghafal Quran. Ada juga yang mengatakan Pak Rizal dengan metode ini, alhamdulillah saya sudah paham sekarang Quran. Nah, itu Pak ya. Nah, mungkin nanti terakhir dari kami, semua peserta yang dari fakultas yang tamatan dari Tazkiyah terjun ke masyarakat, insya Allah satu bisa jadi guru ngaji, bukan hanya. Yang kedua, pada saat dia punya bisnis, dia mengacu ke Al-Quran. Ketiga, harapan kami bisa menghadang para misionaris yang memurtadkan. Sekarang banyak kali permurtadan, Pak. Kenapa mereka memurtadkan? Karena tidak paham Al-Quran. Kita kembalikan, mudah-mudahan alumni Tazkiyah nanti terjun ke masyarakat memahami Al-Quran, dan mereka juga punya andil nanti ke umat ini. Itu harapan saya pada alumni Tazkiyah. Karena saya mencari kepada siapa saya menitip ilmu ini. Sementara saya di Sentul ada Tazkiyah, maka Tazkiyah ada nampak sama saya. Jadi harapan saya ada sinergi yang bisa kita buat nanti. Jadi kami mengajarkan terjemahnya, gramatikalnya, tanpa mengganggu kegiatan yang ada sekarang. Cuman menambah. Dia tidak akan mengganggu, tidak akan merubah. Saya hanya butuh 2 jam seminggu, jadi mungkin 1 semester, atau misalnya 2 kali seminggu nggak apa-apa juga. Mungkin waktunya kita apa. Jadi sekali lagi saya berharap teman-teman yang ada di Tazkiyah tidak mengganggu, tidak merubah jadwal yang sudah pakem, yang sudah ada terstruktur, yang sudah ada sistemnya. Tinggal saya di sini nambahin aja. Ibarat mobil nih, mungkin mobilnya jalan, masih ada tempat duduk satu lagi, saya makan duduk di tempat yang kosong itu. Itu aja dari saya, dan mungkin nanti kita perlu pertemuan yang kedua. Pertemuan yang kedua baru saya akan presentasikan tentang metode saya. Gimana bentuk metode ini, gimana ini. Mungkin Bapak-bapak saya akan memberikan video nanti, Pak Surur, Bang Fahmi, silakan lihat video saya, ada beberapa video nanti yang saya kirimkan. Dan saya juga berharap semua yang hadir di sini, kalau bisa subscribe video saya, Rizal Al-Sani YouTube saya ya. Mudah-mudahan dengan YouTube. Karena kalau di Panas kemarin ditanya oleh YouTube saya, bagaimana YouTube ada kuesioner ya ke viewernya bagaimana pendapat tentang video ini. Mungkin karena mungkin ada yang kurang nontonnya atau gimana, karena memang mereka tidak tertarik dengan Quran. Mungkin peserta saya aja lah yang tertarik dengan Quran. Dan saya berharap juga bapak-bapak di sini, kawan-kawan semuanya, tolong di subscribe aja ya, biar lebih cepat banyak. Demikian dari saya. Sekali lagi harapan saya yang besar sekali untuk dapat andil membesarkan nama Tazkiyah dari sisi yang apa yang bisa, yaitu terjemah Quran. Demikian dari saya. Lebih kurang, mohon maaf, nanti kita bicara di sisi. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
sesi berikutnya. Sebelum kita tutup pertemuan perdana ini, kepada asatidz dan asatidzah, jika ada yang ditanyakan bisa langsung open mic ya, atau jika perlu juga open kamera. Dipersilakan pada mungkin satu muhafiz dan satu muhafizah ya,